Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan kami tidak tampil dalam podcast kali ini kami berempat ya sebagai wakil dari UI Watch mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan pemirsa dan semuanya memberikan maaf ya atas mungkin ada hal-hal yang kurang tepat selama kita memberikan podcast. Ya, kali ini kami tampil berempat ya khusus untuk mengucapkan selamat Idul Fitri dan juga tidak lupa kami mengucapkan kepada Rektor Universitas Indonesia Profesor Heri. Ya, juga berikut jajarannya, berikut Civitas Akademika Universitas Indonesia. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan yang telah diberikan pada kami sehingga proses podcast ini dapat berlangsung. Ya. Tidak lupa juga kami berikan kesempatan kepada rekan ya Pak Indra Aldil, silahkan sebagai wakil dari IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebetulnya mewakili dari kampus ITB, ada beberapa dari ITB yang ikut di dalam UI Watch Plus. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan hari-hari berikutnya kami semuanya sehat dan bisa terus menayangkan informasi-informasi terkini di negeri ini. Ya, sebagai wujud daripada perjuangan kami melawan berbagai bentuk kezaliman di negeri kita. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan sebagai pembukaan ya setelah kita kemarin istirahat pada bulan Ramadan. Sekali lagi selamat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bang. Amin. Kali sama-sama. ini kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi ba'da Ramadan dan artinya udah di bulan Syawal. Dengan semangat yang insya Allah tidak lelah ya Bang. Amin. Untuk terus memperjuangkan kebenaran. Ya. Topik kali ini yang kita akan bahas adalah perihal sudah berapa lama sih ini kasus ijazah palsunya ini Jokowi itu sejak 2022 kalau nggak salah mulai diangkat di pengadilan ya. Pengadilan saya di Jakarta Pusat. Saya sebagai apa waktu sebagai itu? Apa sih? Prinsipal bersama siapa Bang? Dr. Agi Sujana. Ya, siapa lagi? Aduh, lupa lagi sih yang lain. Tapi ada 5 prinsipal tuh kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, itu berarti 2022. Berarti sekarang sudah 2026. Berarti sudah 3 tahun lebih. Memasuki tahun keempat. Masuk tahun keempat. Belum kelar, Bang. Iya, memang belum kelar. Yang belum saya dapat jawaban karena saya bukan orang hukum, nggak ngerti. Kok hakimnya dalam tanda petik kabur meninggalkan sidang. Tidak ada kejelasan, tidak bisa memutuskan. Belakangan saya dapat informasi hakim mengatakan ini bukan kewenangan. Pokoknya berusaha lepas tangan lah. Jangan dilibatkan di kasus ini. Itu aja kesimpulan saya. Bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, katanya. Jadi karena saya bukan orang hukum, ya nggak tahu lah. Terus kalau nggak salah juga ada kan pengadilan di Solo, di Surakarta? Katanya ada yang saya lihat di medsos ya, tapi saya nggak ikut-ikutan, nggak ikut ke sana. Bapak, Abang nggak ikut yang sana, tapi yang di Jakarta Pusat Jakarta, ya? Iya. Jadi sudah 3 tahun lebih masuk tahun keempat, belum juga selesai. Bukan belum selesai, belum ada tindakan dari aparat. Kok ngediemin aja, ini berlarut. Dan ini kayaknya memang diumbar. Harusnya aparat bertindak. Panggil, beresin, jangan jadi diumbar. Ribut di masyarakat, dipecah belah. Panggil aja Jokowi. Panggil aja yang kita yang nuduh dia nggak benar. Buktiin di sana. Kenapa? Karena polisi sudah dikendalikan alias disusupi. Riset teman saya paparan November 2015, salah satu yang mengatakan yang dikendalikan disusui oleh PKK baru lewat Jokowi adalah Polri. Nah, ini buktinya dikendalikan.
Sampai sekarang selama Kapolrinya belum diganti, ya dia akan begini terus. Itu polisi yang baik banyak benar tuh. Jokowi kan berani ngacak-acak karena polisinya dikendalikan oleh dia. Ya apa ya, PKI gaya baru ya Jokowi, dia ujung tombaknya itu. Ya, jadi begitu ya Bang. Jadi Bagi saya mah gampang aja. Emang dia Jokowi PKI gaya baru kok. Kalau ditanya apa dasarnya, siapa presiden yang mau mengeluarkan Kepres nomor 8 kalau nggak salah tahun 2024 yang mengatakan dalam G30S65 PKI adalah korban. Siapa yang ngomong gitu? Kepres, Impres segala macam. itu memutar balikkan. Nah. Satu itu PKI adalah korban. Yang kedua ada juga dinyatakan keluarga atau ini mendapat fasilitas Iya, karena dia korban. karena dinyatakan sebagai korban. Jadi keluarga ada segala macam di Jokowi PKI. Yang saya cuma bilang nih kok yang lain diem aja ya. Jadi Kapolri dipanggil, saya nggak tahu. Saya cuma pengen Prabowo segera ganti Kapolri. Sebab selama Kapolri masih yang namanya Listio Sigit, itu tetangga dalam tanda petik ketika di Solo. Dia orangnya Jokowi, dikendalikan. Itu memang di riset 2015 sudah dijelaskan, polisi dikendalikan, DPR dikendalikan. Dua ini disusui PPKI gaya baru. Makanya Jokowi berani kiri kanan ngomong, apa susahnya sih polisi manggil? Ya. Selesai, jangan dibiasain gini. DPR kan diam aja. Jadi itu kalau dipikir sudah 3 tahun lebih, sudah begitu banyak energi dihabiskan, waktu yang waktu yang tidak ya kurang efektif lah ya. Terus banyak tenaga yang sudah tercurahkan untuk hal-hal yang sebetulnya Bang, sebetulnya memang ijazahnya palsu kok. Bukan ijazah palsu, dia nggak pernah lulus. Makanya Pratikno itu yang ngarang-ngarang. Jokowi tidak pernah kuliah. Saya tahu betul. Saya kenal dekat beliau waktu sebelum dia jadi apa-apa. Saya yang bawa kemana. Dia nggak pernah kuliah di UGM, dari mana? Waktu ada di video terakhir ngomong, waktu saya mulai lihat tuh, IPK saya juga dulu di Badua, orang nggak pernah kuliah. Kalau IPK di Badua lu DO, Iya. nggak pernah. Nah, Pratikno yang ngarang, dia kuliah di UGM, karena dia bekas rektor kan. OVA Emilia dikendalikan, dikerjain. OVA rada maaf aja, gelar profesor Anda nggak akan mampu mengatasi ini. Ini masalah SQ kok, bukan dosen profesor tuh urusan IQ. Kalau udah kelakuan orang, kualitas orang, prinsip saya itu urusan kecerdasan spiritual. Jadi OVA Emilia maaf, saya orang kampus pensiunan. Anda tuh SQ-nya jongkok, dikendalikan oleh si Pratikno. Orang Jokowi jelas dia nggak pernah kuliah, jasa palsu, bela-belain. Malu Anda mau kemana? Woi, Nggak pernah kuliah, nggak pernah KKN. nggak pernah kuliah orang. Aduh, sekarang rame lagi. Ijazah SMA-nya aja nggak ada. Nah, jangan nggak pernah lulus SMA kali. Jokowi itu hatinya kecil, saya tahu betul. Cuman akalnya banyak. Jadi jangan kebawa akal. Saya bilang tangkap Jokowi, pegang, periksa, selesai. Polisi karena dikendalikan, Jokowi tahu dikendalikan, dia ada tim PKI gaya baru kan, si rekap segala macam main semua. Kita membiarkan. Alah, udahlah, ya enggak, mesti tegas lah. Kalau Prabowo nggak bisa tegas, saya nggak tahu lagi lah. Panggil aja, berteman boleh berteman, tapi teman yang sesungguhnya teman yang punya kesamaan dalam nilai-nilai hidup, life values-nya harus sama. Kalau life values-nya tidak sama, dia teman-teman ngopi, teman bukan teman untuk berjuang sama-sama. Jokowi lah values-nya kayak begitu, orang nggak jujur, maling apa. Jadi kita tunggu nih Bang, kapan tuh? Saya nggak mau nunggu, saya akan bergerak terus berusaha menyadarkan publik, mengedukasi masyarakat bahwa Jokowi itu tidak pernah kuliah, tidak pernah lulus, tidak pernah di UGM. Pratikno yang bermain, mantan rektor UGM, Profesor Dr. Pratikno, itu urusan IQ, SQ-nya jongkok, mengendalikan OVA Emilia, rektor UGM jadi bego begitu. Sementara Pak Pratikno itu sekarang masih berperan sebagai di kabinet ya Mas? Enggak lah, sekarang masih. Terakhir kan dia yang dipasang si Jokowi jadi seknek. Oh itu dia belas jasanya tuh, ngendalikan. Dan Jokowi narik Pratikno bukan asal narik, karena punya kepentingan. Dia mantan rektor UGM. Jadi Jokowi kan orang hatinya kecil, licik, cuman akalnya banyak. Itu aja Jokowi itu. Akalnya banyak. Jadi kalau nggak dikerasin, nggak ditegakkan aturan main, orang kayak Jokowi mah nguler terus. Ya, itu yang masih menjadi tanda tanya buat kita, kapan nih gitu ya si orang yang berperan untuk bisa membawa
ya membawa ke Hotel Pordio. Iya. Kelihatan Jokowi salah satu adalah memainkan emosi orang, dideketin. Ke saya nggak mempan. Ya. Nah Prabowo dikerjain sama dia itu, jadi rasa nggak enak. Oh kayak ini baik itu. benar. Ya itu akal bajingannya, duitnya banyak dari mana? Banyak Nah ini Yakut ngomong nyetor dari uang haji yang dimalingin di setor triliun duitnya Jokowi. Itu yang dipakai buat ngebayar Cirismon apa segala macam. Ya. 50 M duit dari mana? Ya, itulah Bang. Adalah. Jadi emang dia maling. Emang gampang aja. Iwan nantang lah, terbuka kita debat. Pak Jokowi debat sama saya di sana terbuka di Nggak publik. mau dia, Bang. Nggak Bukan mau, nggak Bang. mau, otaknya nggak nyampe, ketahuan gue bacain. Saya tahu betul dia dulu bagaimana. Sebetulnya sih perkara ijazah itu sebetulnya sederhana Bang. Kalau memang ada, itu tinggal memperlihatkan, tidak perlu bilang oh harus ada harus ada clearance dari pengadilan maka saya mau. Kalau memang ada itu mudah sekali Bang. Bukan memang dia nggak mau Memang dan kita nggak ke bawah punya. arus karena polisi dikendalikan dia. Panggil aja polisi masing-masing yang hadir, buka. Karena saya tahu betul ya Jokowi ya begitu otaknya bermainnya. Nah, demikian. Panggil, jelasin, selesai. Cuman karena polisi masih dikendalikan ya begitu. Ganti Listio Sigit, cari Kapolri yang lurus yang benar. Selesai ini sebentar. Ya, Cuman manggil Jokowi, Barreskrim panggil ini putusnya jegrek kelar, lempar ke pengadilan. Susah amat. Nah, itu tuh yang Aduh. kuncinya itu yang belum, kuncinya memanggil tadi Kapolri itu yang belum. Iya gantilah Listio Sigit, Belum selesai. terwujud. Sama Kapolri yang benar. Banyak polisi yang bagus-bagus tuh. Cuman disingkirin. Ya itulah Bang. Masih menjadi bagian dari perjuangan kita untuk membuktikan, untuk sebenarnya sudah terbukti ya Bang ya, sudah terbukti bahwa dia memang nggak punya ijazah. Cuman pelaksanaannya untuk membawa dia ke penjara itu yang belum ya. Bukan, saya melihatnya lebih dalam dari itu. Apa yang dilakukan Jokowi adalah dia berusaha membangun budaya baru bangsa ini untuk tidak bertindak tegas, tidak berbicara rule of the game yang jelas, hukum seperti apa, dia main-main kutaka itu dimainin sekarang. Jadi dianggap ngaconya dia itu sebagai hal yang wajar. Padahal panggil sebentar di pengadilan, periksa polisi, Barreskrim. Nah, makanya polisi dikendalikan. Ganti Kapolrinya, taruh Kapolri yang benar, segala macam, sebulan beres. Ya, Yang itulah. dipanggil, mana ijazah lo? Hah? Mana ijazah lo? Nggak ada. Kalau ada tuh gampang banget Bang. Iya. Gampang Kenapa dulu? Karena nyetak dulu dia di Ya, pramuka. Dengan Saya tahu berbagai- dia nggak ada ijazah. Kadang saya teng dia tahu benar saya. Dengan berbagai cara lah di pramuka Iyalah, itu. udahlah. Ya, mulai dari kertasnya lah, mulai dari Iyalah. tintanya, mulai dari bentuk huruf. Nah dia ke Pak Prabowo itu main-main di perasaan emosinya. Dia jago kalau gituan. Cuman ke saya nggak berhasil. Saya dulu deket sama dia. Saya bilang nih orang, nah udah ngaco waktu dia jadi mengarah ke presiden. Saya mendingan mundur. Teman-teman kenapa lu nempel? Lu kan deket. Nggak. Ini orang nggak beres. Gua ngambil jarak. Gua nggak butuh jabatan, nggak butuh ikut dia jadi presiden, nggak ada urusan. Buat saya jabatan Alhamdulillah, itu udah artinya lewat Bapak, tuh. Bang TB mendapat menempuh jalan yang lurus. Bukan yang prinsip aja lah. Siapa sih orang itu hebat? Kenapa? Orang hebat itu bukan karena jabatan, tapi karena prinsip yang dia pegang. Itu. Mempertahankan nilai, menjaga Nilai-nilai yang udah ada dasar. Kalau bahasa Solanya, basis kecerdasan spiritualnya jadi acuan dalam menentukan kualitas perilakunya. Bukan akal-akalan dengan IQ macam-macam. Jadi udahlah, kita mah gampang aja nih sebentar. Ya, Panggil segala macam kelar. mudah-mudahan bisa terwujud Bang gagasan ini. Yang jadi repot karena duitnya banyak disebar, kasih duit jadi nggak bisa ngomong. Kalau satu orang dikasih 20 M, 1 M, 2 M sampai 50 M, kan kalau nerima dia ngomong, gue buka lu terima duit dari gue, mampus lah dia. Ya, itu. Gampang Jadi saya kenal lah Jokowi itu kayak apa. Ujung-ujungnya licik dan menggunakan uang untuk membungkam. Ya, membungkam orang-orang yang sebetulnya punya punya Itulah. integritas. Tuh. Serekap dikendalikan, orang PKI gaya baru di sana. Tapi nggak pada ribut bagaimana? Artinya memutarbalikkan fakta, bilang Iyalah. PKI itu korban, udah jelas PKI itu yang berperan. Nah, saya nitip ke timnya Pak Anies nih. Tolong Pak Anies, Anda cek lagi tim Anda itu penyusup-penyusup banyak yang membuat Anda jadi begitu.
Masa Sirekap masih diterima, nggak disuruh bongkar? Ada nggak dari timnya Anies yang bilang Sirekap dibongkar? Nggak ada, karena mereka bagian dari situ. Saya mah tahu lah, gue ngerti bener. Duh, udahlah, ini zaman gue masih aksi di mahasiswa dulu, ini tahu lah. Jadi udahlah ya, Sirekap sudah dikendalikan oleh PKI Gaya Baru, makanya Jokowi bisa berkiprah kiri kanan. Walaupun Ya jelas. sudah mantan. Nah sekarang duitnya banyak, jadi ditibuk pakai duit. Ya. Rismon mau bunyi, udah terima, bakal rame di medsos 50M. Dari mana duitnya Jokowi? Hah? Kok nggak maling? Egy Sujana sama Damai Hairul sudah balik badan kan? Sudah memulai balik badan. Ya udahlah, udah karena duitnya udah habis balik badan. Itulah ya, demikianlah Bang, hal-hal yang masih terus harus diperjuangkan. Ya, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu Bang. Ya, Tidak siap. lupa Pak, kita nilai-nilai UI, veritas, probabilitas, Justisia. yang harus terus kita pertahankan dalam perjuangan ini. Salam untuk Rektor UI, Prof. Heri, juga rekan-rekan guru besar di UI, juga sivitas akademika yang lain dari UI. Kami tampil dengan jaket kuning, mudah-mudahan, dan kami mengharapkan apa yang kami sampaikan juga merepresentasikan apa yang Anda ingin sampaikan. Tapi karena UI juga termasuk yang dikerangkeng oleh pejabat yang terkait, nggak tahu di Dikbud atau mana, saya nggak tahu, sehingga tidak ada perguruan tinggi yang berbunyi termasuk UI. Kami mewakili UI, jaket kuning berbunyi 6566 G30S PKI Gaya Baru, jaket kuning turun ke jalan. Ya, Kita ngegulingin PKI, kita membangun Orde Baru barengan Pak Harto waktu itu. Dan itu alhamdulillah berlanjut sampai sekarang sampai sekarang. Ya, jadi judulnya insya Allah kita tidak lelah dalam perjuangan mempertahankan, siap. membela kebenaran, ya, melawan kezaliman yang ada di negeri ini. Ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia.